Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang Mbak Glenis, salam Ya, sehat. salam sehat Pak. Kami ingin tanyakan bagaimana nih update-nya terkait dengan jumlah positif COVID-19 pasca libur Natal dan juga Tahun Baru. Bagaimana update-nya? Ya, kalau kita lihat kasus hariannya mengalami kenaikan signifikan, kendati setengah kasus harian itu berasal dari pelaku perjalanan internasional ya, terutama di daerah-daerah yang membuka pintu kedatangannya seperti di Jakarta, kemudian Batam dan di Kalimantan di Entikong gitu. Kemarin ada 793 kasus, di mana 400 atau lebih dari 50%-nya berasal dari DKI Jakarta, 478, di mana di Jakarta ini 319 diantaranya dari 478 itu adalah dari pelaku perjalanan internasional. Jadi kasus yang transmisi lokal sebenarnya terjadi hanya 159 kasus. Tetapi ini pun kalau kita lihat memang di Jakarta juga mengalami kenaikan dari sebelum tahun baru, Mbak. Karena memang sebelum tahun baru rata-rata penularan itu di bawah 100, bahkan kadang-kadang di bawah 50. Dan kalau secara nasional kasus aktif sekarang itu mengalami kenaikan 84% dibandingkan sebelum tahun baru ya, di mana saat ini kasus aktif mencapai 7.388. Jadi memang trennya naik dan transmisi lokal untuk Omikron ini juga sudah ditemukan ya puluhan kasusnya, dan sekarang pemerintah bersama Kementerian Kesehatan dan Satgas sedang berusaha melakukan penelusuran kontak sebanyak-banyaknya dan untuk melokalisir kasus agar tidak menyebar secara luas dan memastikan bahwa mereka yang tertular ini bisa dirawat dengan baik dan tidak melalui keparahan yang lebih hebat atau bahkan menemui kematian. Ada peningkatan sekitar 80% sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Pak, ini kan lagi ada wacana juga terkait dengan, bahkan sudah diterapkan PTM 100%. Namun ditemukan juga sejumlah sekolah ada siswa dan gurunya yang terpapar COVID-19. Apakah rencana ini, kebijakan ini akan terus dilanjutkan kembali? Iya, ketentuan ini diatur oleh SKB 4 Menteri yang sebenarnya sangat hati-hati dipersiapkan dan disusun SOP seketat mungkin agar tidak terjadi transmisi di sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang kemudian ditemukan kasus, maka SOP-nya adalah dilakukan penutupan. Tentu saja sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Gubernur tadi ya, sebenarnya secara umum transmisi di Jakarta ini belum terlalu besar, tetapi tentu saja evaluasi akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan ya. Kita harus menyamakan persepsi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, karena bagaimanapun kita juga menyadari bahwa sudah terlalu lama siswa ini tidak belajar secara langsung, yang dikhawatirkan itu juga mengganggu bagaimana proses pendidikan mereka. Ada pertimbangan terlalu lama sekolah daring, ada juga tapi juga ancaman varian Omikron. Ada juga Pak prediksi puncak lonjakan varian Omikron ini akan terjadi di bulan Februari. Bagaimana Satgas COVID-19 mengantisipasi agar ini bisa diminimalisir? Ya, kita tentu berharap perkiraan itu tidak terwujud dengan mitigasi yang tepat ya, untuk kita semua, masyarakatnya juga tetap menjalankan protokol kesehatan, kemudian mitigasi atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah meluasnya penularan ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Makanya sebenarnya sekarang setiap klaster penularan di berbagai macam tempat ya atau komunitas itu selalu diperlakukan dengan sangat hati-hati, sangat ketat, dilakukan lockdown juga ya di masing-masing daerah. Seperti di Krukut itu ada 14 RT akhirnya sementara ditutup untuk mencegah transmisi lebih luas. Apalagi kalau kita tahu juga di Rumah Sakit Darurat Atlet itu sekarang ada 2.300 penghuni. Padahal ketika pertama kali ditemukan kasus Omikron di Indonesia, itu di sana itu hanya dihuni 146 penghuni ya atau pasien. Jadi ini memang terjadi kenaikan, dan
kasus harian melalui pintu kedatangan Jakarta itu untuk pelaku perjalanan 300-an, dan mereka sebagian besar memang ke rumah sakit atlet, rumah sakit darurat COVID di Kemayoran. Ya, jadi memang ada peningkatan kasus, pintu masuk untuk perjalanan luar negeri ini dibatasi, namun nampaknya yang juga menjadi kontra adalah mengapa nih Pak, sekolah-sekolah justru dibiarkan membuka PTM 100% di tengah juga ancaman varian Omikron. Apakah ini juga tidak membahayakan siswa, guru, bahkan tenaga, bahkan keluarga mereka? Bagaimana tanggapan Anda? Iya, sebenarnya Mbak Glenis, ini kalau prinsip dasarnya setiap terjadinya interaksi secara lebih besar itu risiko terjadinya penularan di tengah pandemi itu memang cukup besar. Tentu saja karena PTM 100% ini baru diselenggarakan, ini adalah pekan kedua, evaluasinya secepatnya juga dilakukan oleh Satgas bersama kementerian lembaga terkait untuk kemudian mencari solusinya, ataukah kemudian kita juga mengakomodasi sejumlah usulan untuk kemudian melakukan PTM secara terbatas berdasarkan persentase jumlah siswa yang hadir, seperti itu. Ini pilihan-pilihannya, opsi-opsinya tentu saja masih terbuka, mengikuti perkembangan terakhir, bagaimana laju penularan juga di sekolah. Tadi disebutkan juga ada 18 sekolah di Jakarta sudah ada transmisi di sana, dan mereka melakukan penutupan, melakukan sterilisasi, dan tentu saja nanti mengambil langkah-langkah lanjutan, apakah PTM 100% itu dilanjutkan atau mereka kembali melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi Satgas COVID-19 masih memantau dan rencananya akan dievaluasi. Kami nantikan bagaimana evaluasi juga terkait dengan PTM 100% di tengah ancaman varian Omikron. Terima kasih Pak Heri telah bergabung di Kompas Siang.